Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa sudah berusaha sabar, sudah mencoba mengerti keadaan, sudah menahan ucapan, tetapi tetap saja ada orang yang berhasil memancing emosi? Kadang cuma lewat nada bicara, kadang lewat sikap meremehkan, kadang lewat perlakuan tidak adil yang terus berulang. Anehnya, semakin berusaha tidak marah, justru hati terasa makin panas. Kepala penuh dialog sendiri, pikiran sibuk mengulang kejadian yang sama berkali-kali. Bahkan setelah orang itu pergi, rasa kesal masih tertinggal dan ikut terbawa kemana-mana. Banyak orang mengira kemarahan muncul karena ucapan orang lain terlalu menyakitkan. Padahal, seringkali kemarahan muncul karena hati kita terlalu memberi tempat untuk semua hal yang datang dari luar. Kita hidup di dunia yang penuh karakter berbeda. Ada yang bicara tanpa berpikir, ada yang suka mengatur hidup orang lain, ada yang merasa dirinya paling benar. Ada juga yang memang senang memancing emosi hanya untuk melihat reaksi. Kalau hidup terus bergantung pada sikap orang lain, maka ketenangan akan selalu mudah dirusak siapa saja. Hari ini dipuji merasa tenang, besok dikritik langsung hancur. Hari ini diperlakukan baik merasa bahagia, besok diabaikan, langsung marah. Padahal hidup seperti itu sangat melelahkan, karena suasana hati sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Banyak orang ingin belajar supaya tidak gampang marah, tetapi sering salah arah. Mereka mencoba menekan emosi sampai terlihat tenang dari luar, padahal di dalam penuh tekanan. Ada juga yang pura-pura tidak peduli, padahal diam-diam sakit hati. Menjadi orang yang tidak mudah marah bukan berarti tidak punya emosi. Bukan juga berarti harus selalu mengalah. Yang paling penting justru kemampuan untuk menjaga pikiran tetap jernih saat keadaan tidak nyaman. Orang yang mudah marah biasanya terlalu cepat memberi reaksi sebelum memahami keadaan secara utuh. Sedikit tersinggung, langsung membalas. Sedikit kecewa, langsung meledak. Sedikit berbeda pendapat, langsung merasa diserang. Padahal tidak semua hal perlu dianggap ancaman. Tidak semua ucapan harus dimasukkan ke hati. Tidak semua orang layak diberi akses untuk mengacaukan ketenangan hidup kita. Kemarahan sering lahir dari harapan yang terlalu besar kepada manusia. Kita berharap semua orang mengerti perasaan kita. Kita berharap diperlakukan adil. Kita berharap dihargai. Kita berharap orang lain punya cara berpikir yang sama. Masalahnya, dunia tidak berjalan mengikuti harapan kita. Semakin besar harapan terhadap manusia, semakin besar peluang kecewa. Ketika ada orang bersikap buruk, kita marah karena kenyataan tidak sesuai dengan bayangan yang kita inginkan. Padahal sejak awal manusia memang tidak sempurna. Bahkan kita sendiri kadang pernah salah bicara, pernah egois, pernah tidak peka terhadap orang lain. Saat menyadari bahwa semua manusia punya kekurangan, hati akan lebih mudah longgar dalam menghadapi perlakuan orang lain. Ada orang yang marah bukan karena masalah besar, tetapi karena pikirannya sudah penuh sejak awal. Sedikit gangguan langsung membuat emosi meledak. Itulah sebabnya orang yang kelelahan secara mental biasanya jauh lebih sensitif. Tidur kurang, tekanan hidup tinggi, beban pikiran menumpuk. Rasa kecewa dipendam terus-menerus. Semua itu membuat hati mudah panas. Kadang yang dibutuhkan bukan teknik mengontrol marah, tetapi istirahat yang cukup dan hidup yang lebih tenang. Banyak orang terus memaksa dirinya kuat setiap hari, tanpa sadar bahwa emosinya sudah terlalu lelah. Akibatnya, masalah kecil terasa besar. Ucapan biasa terasa menyakitkan. Candaan kecil terasa menghina. Saat kondisi batin tidak sehat, emosi menjadi jauh lebih rapuh. Orang yang tidak mudah marah biasanya punya jarak antara kejadian dan reaksi. Mereka tidak langsung bereaksi saat sesuatu terjadi. Mereka memberi ruang untuk berpikir. Ketika ada ucapan menyakitkan, mereka tidak buru-buru membalas. Mereka mencoba memahami dulu situasinya. Bisa jadi orang itu sedang lelah. Bisa jadi hanya salah paham. Bisa jadi memang sengaja memancing emosi. Apapun alasannya, mereka sadar bahwa reaksi yang terlalu cepat sering menghasilkan penyesalan. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar,
tetapi karena emosi sesaat yang tidak dikendalikan. Satu kalimat kasar bisa menghancurkan kedekatan bertahun-tahun. Satu ledakan emosi bisa meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Semakin dewasa seseorang, biasanya semakin sadar bahwa memenangkan emosi bukan berarti memenangkan hidup. Ada banyak pertengkaran yang sebenarnya tidak penting. Ada banyak debat yang tidak memberi manfaat apapun. Kadang kita terlalu sibuk ingin dianggap benar, sampai lupa menjaga ketenangan diri sendiri. Padahal ketenangan jauh lebih mahal daripada kemenangan dalam adu mulut. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Tidak semua provokasi perlu dilayani. Kadang diam bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa energi hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Masalah terbesar manusia seringkali bukan ucapan orang lain, tetapi cara pikirnya sendiri. Ada orang yang terus mengingat perkataan menyakitkan selama bertahun-tahun. Ada yang setiap malam mengulang kejadian memalukan di kepalanya. Akibatnya, luka lama terus hidup, kemarahan terus dipelihara. Padahal kejadian itu mungkin sudah dilupakan oleh orang lain. Pikiran yang tidak dijaga akan menjadi tempat berkembangnya emosi negatif. Semakin sering memikirkan hal buruk, semakin mudah marah. Itulah sebabnya menjaga isi pikiran sangat penting. Kalau setiap hari yang dikonsumsi hanya gosip, drama, pertengkaran, dan hal-hal negatif, maka hati akan terbiasa panas. Sebaliknya, kalau pikiran diisi dengan hal yang lebih tenang dan lebih sehat, emosi pun akan lebih stabil. Banyak orang marah karena merasa tidak dihargai. Mereka ingin dianggap penting oleh semua orang. Saat tidak diperhatikan, langsung kecewa. Saat pendapatnya tidak diterima, langsung tersinggung. Padahal hidup akan jauh lebih ringan ketika kita berhenti menggantungkan harga diri pada penilaian manusia. Tidak mungkin semua orang menyukai kita. Tidak mungkin semua orang memahami niat baik kita. Bahkan orang yang paling baik pun tetap punya pembenci. Kalau hidup terus mengejar pengakuan manusia, maka hati tidak akan pernah benar-benar damai. Orang yang tidak mudah marah biasanya memahami satu hal penting, yaitu tidak semua masalah harus dimasukkan ke hati. Ada hal yang memang cukup dilewati saja. Kadang orang berbicara buruk karena kehidupannya sendiri sedang kacau. Kadang orang merendahkan karena dirinya merasa rendah. Kadang orang menyakiti karena belum selesai dengan luka hidupnya sendiri. Memahami hal ini bukan berarti membenarkan perilaku buruk mereka, tetapi membantu kita supaya tidak ikut tenggelam dalam emosi negatif yang sama. Kalau ada orang melempar lumpur, tidak harus ikut masuk ke dalam lumpur untuk membalasnya. Banyak pertengkaran sebenarnya terjadi karena manusia terlalu ingin didengar, tetapi malas mendengar. Semua ingin dimengerti, tetapi sedikit yang mau memahami. Saat berbicara, orang sibuk menunggu giliran membalas, bukan benar-benar mendengarkan. Akibatnya, komunikasi berubah menjadi ajang mempertahankan ego. Padahal kadang seseorang hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Saat kita belajar mendengar dengan tenang, banyak konflik bisa reda dengan sendirinya. Tidak semua ucapan keras harus dilawan dengan nada lebih keras. Ada juga orang yang marah karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang lain sukses, merasa iri. Melihat orang lain bahagia, merasa kesal. Melihat orang lain dipuji, merasa tersaingi. Perbandingan yang tidak sehat membuat hati selalu gelisah. Padahal, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Hidup bukan perlombaan siapa paling hebat. Saat hati terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, kita kehilangan rasa syukur terhadap hidup sendiri. Dari situ, emosi negatif tumbuh perlahan tanpa disadari. Menjadi pribadi yang sulit marah bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Tetap akan ada kecewa, sedih, dan kesal. Bedanya, orang yang tenang tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan. Mereka tahu bahwa emosi datang dan pergi. Kalau semua emosi langsung dituruti, hidup akan penuh keputusan buruk. Banyak orang menyesal bukan karena apa yang dirasakan, tetapi karena apa yang dilakukan saat sedang marah. Kata-kata kasar,
tindakan impulsif, keputusan ceroboh. Semua itu sering lahir dari emosi sesaat. Kadang, cara terbaik untuk tidak mudah marah adalah dengan menyederhanakan hidup. Terlalu banyak drama membuat pikiran penuh. Terlalu banyak mengikuti urusan orang lain membuat emosi cepat habis. Tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua masalah perlu diikuti. Ada ketenangan besar ketika kita mulai fokus pada hidup sendiri daripada sibuk mengurusi perilaku orang lain. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, biasanya semakin sedikit energi yang dipakai bereaksi terhadap hal-hal kecil. Ada orang yang terlihat tenang bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena sudah terlalu paham bahwa kemarahan jarang menyelesaikan masalah. Marah mungkin memberi rasa lega sesaat, tetapi sering meninggalkan masalah baru. Hubungan rusak, suasana memburuk, hati makin lelah. Sementara ketenangan justru membantu melihat solusi dengan lebih jelas. Pikiran yang tenang bisa mengambil keputusan lebih baik dibanding pikiran yang sedang terbakar emosi. Seringkali manusia terlalu ingin mengontrol perilaku orang lain, padahal itu mustahil. Kita tidak bisa memaksa semua orang bersikap sesuai keinginan kita. Yang bisa dikendalikan hanyalah cara merespons mereka. Ketika sadar bahwa hidup tidak bisa dikontrol sepenuhnya, hati jadi lebih mudah menerima keadaan. Banyak kemarahan lahir dari usaha memaksa dunia berjalan sesuai kemauan sendiri. Padahal semakin dipaksa, semakin mudah kecewa. Orang yang emosinya stabil biasanya punya kehidupan batin yang lebih kuat. Mereka tidak terlalu bergantung pada validasi luar. Mereka punya prinsip hidup sendiri. Mereka tahu apa yang penting dan apa yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena itu, omongan orang tidak mudah mengguncangkan mereka. Bukan karena mereka kebal, tetapi karena mereka tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh ucapan manusia lain. Kadang, manusia marah bukan karena keadaan terlalu buruk, tetapi karena hati terlalu terbiasa menuntut segalanya berjalan sempurna. Ketika ada sedikit gangguan, emosi langsung naik. Padahal hidup memang tidak pernah sepenuhnya sesuai rencana. Akan selalu ada orang yang mengecewakan. Akan selalu ada ucapan yang tidak enak didengar. Akan selalu ada perlakuan yang terasa tidak adil. Kalau setiap ketidaksempurnaan dijadikan alasan untuk marah, maka hidup akan habis dalam kelelahan emosi. Orang yang jarang marah biasanya bukan hidupnya lebih mudah, tetapi mereka lebih cepat menerima kenyataan bahwa dunia memang tidak sempurna. Mereka tidak menghabiskan tenaga untuk memaksa semua hal sesuai keinginannya. Mereka memilih menyesuaikan diri tanpa kehilangan ketenangan batin. Banyak orang mengira marah membuat dirinya terlihat kuat, padahal seringkali justru menunjukkan bahwa dirinya mudah dikendalikan keadaan. Semakin mudah seseorang dipancing emosi, semakin mudah orang lain membaca kelemahannya. Sedikit sindiran langsung terpancing, sedikit kritik langsung meledak, sedikit tekanan langsung kehilangan kendali. Sementara orang yang benar-benar kuat biasanya mampu tetap tenang bahkan saat situasi tidak nyaman. Mereka tidak buru-buru bereaksi hanya karena ingin terlihat menang. Mereka sadar bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang jauh lebih sulit dimiliki daripada sekedar keberanian meluapkan emosi. Semua orang bisa marah, tetapi tidak semua orang bisa mengendalikan kemarahan saat keadaan sedang memanas. Kadang sumber kemarahan terbesar datang dari ego yang terlalu besar. Kita ingin dihormati terus, ingin dianggap benar terus, ingin diperlakukan istimewa terus. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan itu, hati langsung panas. Padahal semakin besar ego seseorang, semakin mudah dirinya terluka oleh hal-hal kecil. Orang yang egonya lebih tenang biasanya tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana dirinya diperlakukan orang lain. Mereka tidak terlalu haus pengakuan. Mereka tidak terlalu takut diremehkan. Karena itu, emosi mereka lebih stabil. Banyak orang sebenarnya tidak sedang disakiti oleh ucapan orang lain, tetapi sedang disiksa oleh egonya sendiri yang tidak mau menerima kenyataan. Di zaman sekarang, menjaga emosi juga semakin sulit, karena manusia terlalu banyak menerima informasi setiap hari. Bangun tidur langsung melihat berita buruk.
membuka media sosial, langsung melihat perdebatan. Sedikit-sedikit ada komentar kasar. Sedikit-sedikit ada orang saling menghina. Tanpa sadar, semua itu mempengaruhi kondisi pikiran. Hati menjadi mudah panas, meskipun tubuh sedang diam. Itulah sebabnya kadang seseorang merasa cepat marah, padahal masalah hidupnya tidak terlalu berat. Bisa jadi pikirannya hanya terlalu penuh oleh hal-hal negatif yang terus dikonsumsi setiap hari. Tidak semua informasi layak dimasukkan ke kepala. Menjaga ketenangan kadang berarti membatasi apa yang kita lihat, dengar, dan baca setiap hari. Ada orang yang hidupnya sederhana tetapi hatinya damai. Ada juga yang hidupnya mewah tetapi emosinya selalu meledak-ledak. Ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan soal keadaan luar, tetapi cara mengelola diri sendiri. Banyak orang mencari kebahagiaan kemana-mana, tanpa sadar bahwa akar ketenangan justru ada di dalam pikirannya sendiri. Selama hati masih mudah iri, mudah tersinggung, mudah dendam, maka dimanapun berada akan tetap sulit tenang. Sebaliknya, kalau hati mulai belajar menerima, memahami, dan mengurangi ego, suasana hidup terasa lebih ringan, meskipun masalah tetap ada. Orang yang sulit marah biasanya juga lebih paham memilih pergaulan. Mereka tidak terlalu lama berada di lingkungan yang penuh drama. Mereka tidak menikmati gosip yang membuat hati panas. Mereka tidak suka berkumpul hanya untuk membicarakan keburukan orang lain. Lingkungan sangat mempengaruhi emosi. Kalau setiap hari berada di tengah orang-orang yang suka marah, suka mengeluh, suka memancing konflik, lama-lama kita ikut terbawa. Sebaliknya, berada di dekat orang yang tenang dan dewasa membuat cara berpikir ikut berubah. Kadang ketenangan bukan didapat dari belajar teori rumit, tetapi dari memilih lingkungan yang sehat untuk pikiran. Seringkali, manusia terlalu sibuk ingin mengubah orang lain, sampai lupa memperbaiki dirinya sendiri. Kita marah karena orang lain keras kepala, padahal kita juga keras kepala. Kita kesal karena orang lain tidak mau mengerti, padahal kita sendiri jarang mendengar. Saat mulai jujur melihat diri sendiri, biasanya haki jadi lebih rendah. Kita sadar bahwa semua manusia sama-sama punya kekurangan. Dari situ, rasa marah perlahan berkurang karena kita tidak lagi merasa paling benar dibanding orang lain. Salah satu alasan kenapa seseorang sulit berhenti marah adalah karena ia terlalu sering mengingat kesalahan orang lain, tetapi mudah melupakan kebaikannya. Sekali disakiti, langsung diingat terus. Padahal sebelumnya mungkin orang itu pernah membantu, pernah peduli, pernah ada saat dibutuhkan. Pikiran manusia memang cenderung lebih mudah fokus pada hal buruk dibanding hal baik. Karena itu, hati perlu dilatih melihat sesuatu secara lebih utuh. Tidak ada manusia yang isinya hanya kesalahan saja. Bahkan orang yang menyebalkan pun kadang punya sisi baik. Saat kita belajar melihat manusia secara lebih seimbang, emosi juga jadi lebih stabil. Ada ketenangan besar ketika kita berhenti ingin membalas semua perlakuan buruk. Tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit lain. Kadang membalas hanya membuat lingkaran kebencian semakin panjang. Orang yang tenang bukan berarti lemah, tetapi mereka sadar bahwa tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Ada orang yang sibuk menyakiti, sementara kita sibuk memperbaiki hidup sendiri. Pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkembang dan siapa yang hanya sibuk menyebar racun emosi kemana-mana. Banyak orang baru sadar pentingnya mengendalikan amarah setelah kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan hubungan baik, kehilangan kesempatan, kehilangan kepercayaan orang lain. Emosi sesaat bisa merusak hal yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu, kemampuan menjaga diri saat marah sebenarnya adalah bentuk kecerdasan hidup yang sangat penting. Orang yang emosinya stabil biasanya lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih nyaman diajak berhubungan dalam jangka panjang. Sebab manusia pada dasarnya merasa aman berada di dekat orang yang tidak mudah meledak. Kadang, cara terbaik menghadapi orang yang membuat emosi bukan dengan melawan, tetapi dengan menjaga jarak. Tidak semua orang harus dipertahankan dalam hidup.
Ada orang yang kehadirannya hanya membawa kekacauan batin. Ada yang hobinya memancing konflik. Ada yang selalu membuat hati lelah. Menjadi baik bukan berarti harus terus bertahan di lingkungan yang merusak ketenangan diri. Kita berhak menjaga kesehatan pikiran dengan memilih siapa yang pantas dekat dengan hidup kita. Orang yang tidak mudah marah biasanya lebih fokus pada tujuan hidupnya daripada gangguan kecil di sekitarnya. Mereka tahu apa yang sedang diperjuangkan, sehingga tidak mudah kehilangan energi hanya karena omongan orang. Ketika seseorang punya tujuan yang jelas, ia akan lebih selektif menggunakan emosinya. Ia sadar bahwa hidup terlalu pendek untuk dihabiskan dalam pertengkaran yang tidak penting. Banyak orang gagal berkembang bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu banyak membuang energi untuk marah pada hal-hal kecil setiap hari. Semakin dewasa seseorang, biasanya semakin sadar bahwa kedamaian batin lebih penting daripada gengsi. Tidak harus selalu menang debat, tidak harus selalu terlihat benar, tidak harus selalu membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kadang mengalah justru membuat hidup lebih ringan, bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kepuasan ego sesaat. Orang yang dewasa tidak sibuk mempertahankan harga dirinya di depan semua orang. Mereka lebih sibuk menjaga pikirannya tetap sehat dan hidupnya tetap berjalan baik. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang tidak mudah marah bukan berarti berubah menjadi manusia tanpa emosi. Kita tetap bisa kecewa, tetap bisa kesal, tetap bisa terluka. Bedanya, emosi itu tidak lagi menguasai seluruh hidup. Kita belajar melihat segala sesuatu dengan lebih tenang. Kita belajar menerima bahwa manusia tidak selalu sesuai harapan. Kita belajar memahami bahwa tidak semua hal perlu dibalas dengan kemarahan. Hidup terasa jauh lebih ringan ketika hati tidak terus dipenuhi dendam, kesal, dan kebencian. Saat seseorang berhasil mengendalikan emosinya, sebenarnya ia sedang memberi hadiah besar untuk dirinya sendiri, yaitu hidup yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan hubungan yang lebih sehat dengan dunia di sekitarnya.